Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Caca Talisa, mahasiswi Universitas Madako Toli-Toli jurusan Bahasa Inggris. Nah, pada video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dalam kolom komentar di video saya sebelumnya tentang studi kasus pelanggaran kode etik pada seorang guru sekolah. Oke, langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu apakah ada pelatihan khusus bagi guru mengenai cara mendisiplinkan siswa tanpa kekerasan? Jawabannya iya, terhadap pelatihan khusus bagi guru mengenai cara mendisiplinkan siswa tanpa kekerasan seperti pelatihan disiplin positif. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk membekali guru dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan disiplin tanpa hukuman fisik atau verbal dan membangun hubungan yang positif dengan siswa. Pelatihan disiplin positif ini menekankan pada pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter siswa melalui cara-cara yang positif dan konstruktif. Nah, materi pelatihannya biasanya mencakup konsep dasar disiplin, perbedaan antara disiplin positif dan disiplin tradisional, strategi penerapan disiplin positif di kelas, cara membangun hubungan positif dengan siswa, dan cara menangani perilaku siswa yang menantang. Kemudian tujuan pelatihannya yaitu memberikan pemahaman dan keterampilan kepada guru untuk menerapkan disiplin positif di kelas sehingga mereka dapat mendisiplinkan siswa tanpa kekerasan. Nah, manfaat pada pelatihan ini dapat membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, membangun hubungan yang kuat dengan siswa, dan meningkatkan disiplin siswa tanpa mengandalkan hukuman fisik atau verbal. Nah, peran guru di sini penting dalam menerapkan disiplin positif yaitu menjadi teladan, menegakkan antara secara konsisten, memberikan motivasi, dan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua tentu saja. Dengan mengikuti pelatihan ini, guru dapat menjadi lebih efektif dalam mendisiplinkan siswa tanpa kekerasan dan menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi semua siswa. Kita ke pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana perilaku yang sesuai dengan kode etik profesi guru. Nah, perilaku yang sesuai dengan kode etik profesi guru ini meliputi kejujuran, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Guru harus menghormati hak dan martabat peserta didik, memperlakukan mereka secara adil, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Selain itu, guru juga harus menjaga hubungan baik dengan orang tua, masyarakat, serta terus mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi. Nah, kejujuran dan integritas di sini yaitu guru harus jujur dalam semua tindakan, baik dalam pengajaran, penilaian, maupun dalam berinteraksi dengan peserta didik dan orang tua. Dan poin profesionalisme, di sini guru harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Guru juga harus mampu mengolah kelas, merancang pembelajaran yang efektif, dan menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dan menarik. Kemudian perilaku terhadap peserta didik di sini, guru harus menghormati martabat dan hak-hak peserta didik serta memperlakukan mereka secara adil dan objektif. Guru juga harus menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana seharusnya guru menangani siswa yang cenderung melawan meskipun sudah ditegur dengan cara halus dan tanpa kekerasan. Oke guys, guru harus bersikap sabar dan tenang serta memahami penyebab siswa yang cenderung melawan. Kemudian guru dapat memberikan tanggung jawab, memberikan perhatian, dan memberikan pujian positif. Selain itu, penting untuk membangun komunikasi yang baik, menciptakan aturan yang jelas, dan berkolaborasi dengan orang tua tentu saja jika diperlukan. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu
pahami penyebabnya. Cari tahu siswa tersebut sering melawan itu karena apa. Bisa jadi karena mereka tidak dipahami, kurang percaya diri, atau memiliki masalah pribadi. Kemudian yang kedua, berikan tanggung jawab. Berikan siswa kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan tanggung jawabnya, seperti menjadi pemimpin kelompok atau membantu tugas tertentu di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, berikan perhatian dan pujian. Ajak siswa untuk berdiskusi tentang permasalahan yang mereka hadapi dan berikan pujian atau usaha atas pencapaian mereka. Katakanlah mereka itu pintar atau sudah berusaha dengan baik, seperti itu. Kemudian yang keempat, bina komunikasi yang baik. Buat siswa merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat dan keluh kesah mereka. Dengarkan dengan seksama dan berikan solusi yang konstruktif. Kemudian yang kelima, terapkan aturan yang jelas dan konsisten. Jadi menerapkan aturan yang jelas dan sanksi yang adil, serta berikan konsekuensi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, berkolaborasi dengan orang tua. Jika diperlukan, ajak orang tua siswa untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Yang ketujuh, gunakan pendekatan yang positif. Hindari hukuman fisik atau verbal yang keras, tetapi fokus pada memberikan dukungan, motivasi, dan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedelapan itu sikap sabar dan empati. Ingat bahwa siswa dalam masa perkembangan dan memiliki berbagai tantangan. Bersikap sabar dan empati ini akan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan siswa. Kita pindah ke pertanyaan yang keempat. Apa konsekuensi jika seorang guru melanggar kode etik profesinya? Oke, jika seorang guru melanggar kode etik profesinya, konsekuensinya yang dapat terjadi meliputi sanksi administratif seperti teguran lisan atau tertulis, penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan atau tanpa hormat. Sanksi tersebut juga dapat berupa sanksi moral yang dapat merusak reputasi guru. Oke, kemudian saya akan membahas pentingnya kode etik. Kode etik guru sangat penting untuk dijalankan agar guru dapat menjalankan tugasnya sebagai pendidik dengan baik dan memberikan pendidik yang bermakna bagi siswa. Oke guys, kita pindah ke pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya, bagaimana dampak pelanggaran tersebut terhadap siswa, sekolah, dan lingkungan pendidikan secara umum atau keseluruhan? Oke guys, pelanggaran tata tertib sekolah ini dapat berdampak negatif tentu saja bagi siswa, sekolah, dan lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Bagi siswa, pelanggaran dapat menyebabkan penurunan disiplin, kurangnya kepercayaan diri, perasaan bersalah, isolasi sosial, dan bahkan penurunan prestasi akademik. Dan dampak-dampaknya terhadap siswa itu banyak mempengaruhi aspek-aspek dalam diri siswa. Seperti yang pertama itu kesehatan mental. Jadi pelanggaran tata tertib seperti ini, khususnya tindakan seperti bullying, itu dapat menyebabkan ketakutan, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, isolasi sosial, dan bahkan masalah kesehatan mental seperti depresi. Kemudian pada prestasi akademik ini, itu siswa yang menjadi korban pelanggaran atau melakukan pelanggaran sendiri dapat mengalami kesulitan berkonsentrasi, penurunan prestasi, dan bahkan absensi sekolah. Kemudian pada perkembangan sosial, pelanggaran ini dapat menyebabkan siswa sulit membentuk hubungan, menghindari lingkungan sosial, dan bahkan mengalami trauma. Kemudian dampaknya terhadap lingkungan pendidikan secara umum itu kualitas pendidikannya menjadi turun kualitasnya karena mengurangi rasa aman dan kepercayaan terhadap sekolah. Kemudian pelanggaran yang sering terjadi dapat merusak hubungan antara sekolah dengan masyarakat karena orang tua dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sekolah. Oke guys, kita ke pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ke-6.
Sebagai calon pengajar, apa yang akan dilakukan jika berhadapan dengan siswa yang selalu meremehkan dan tidak patuh pada guru karena dia tahu bahwa guru tersebut tidak akan dan tidak bisa melakukan kekerasan pada siswa? Oke, sebagai calon pengajar, jika mengalami atau menghadapi siswa yang meremehkan dan tidak patuh karena menganggap guru tidak akan melakukan kekerasan itu, penting untuk membangun wibawa dan otoritasi, memahami alasan di balik sikap tersebut, kita juga bisa memberikan konsekuensi yang tegas dan adil, serta membangun hubungan yang baik dengan siswa. Nah, langkah-langkah detailnya itu seperti yang pertama, membangun wibawa dan otoritas. Jadi bersikap tegas namun tenang dengan profesional. Tunjukkan bahwa Anda mampu mengelola kelas dan memiliki kompetensi dalam mengajar. Yang kedua, kenali alasan di balik sikapnya. Nah, ajukan pertanyaan kepada siswa secara pribadi dan dengarkan pendapat mereka. Mungkin ada masalah di rumah, di sekolah, atau dengan teman sebaya yang menyebabkan siswa bersikap seperti itu. Coba pahami latar belakang siswa dan cari tahu apa yang memicu perilaku mereka. Beberapa siswa mungkin hanya mencari perhatian atau sedang mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang ketiga, berikan konsekuensi yang tegas dan adil. Nah, jadi kita bisa menetapkan aturan yang jelas dan menerapkan konsekuensi yang adil untuk setiap pelanggaran, seperti harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, harus edukatif, bukan hukuman fisik atau emosional. Kemudian yang keempat itu bangun hubungan yang baik. Perhatikan kebutuhan siswa dan tunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka. Siswa yang merasa dihargai dan diperhatikan cenderung lebih menghormati guru. Seperti berikan mereka pujian dan pengakuan untuk usaha yang baik. Dan ini akan meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mendorong mereka untuk berperilaku lebih baik. Kemudian yang kelima itu ya tentu saja menghindari hukuman fisik. Ini justru akan memperburuk situasi dan dapat merusak hubungan antara siswa dan guru. Jadi fokus pada pendekatan yang edukatif dan membantu siswa memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Jika perlu, ajak siswa berdiskusi dan cari solusi bersama-sama. Kemudian yang keenam, jangan terus-menerus menyerahkan pada keadaan. Jadi tidak semua siswa akan merespon setiap pendekatan dengan cara yang sama. Jika satu pendekatan tidak berhasil, jangan menyerah dan coba pendekatan lain. Konsultasikan dengan guru lain atau kepala sekolah jika Anda menghadapi kesulitan dalam mengelola siswa yang bandel. Jadi ingat bahwa setiap siswa unik dan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Cari tahu saja apa yang membuat siswa bersikap seperti itu dan temukan cara yang membantu mereka berubah. Oke guys, jadi itu saja isi video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua di luar sana. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye!